Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan di kesempatan sore hari ini lewat channel Bible Study Gereja Elios Malang. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam surga, di mana pada kesempatan ini kembali kami menggunakan waktu yang terindah yang Tuhan berikan, khususnya di mana kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami lewat firman-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk mengajarkan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami yang mau belajar ya Tuhan, berikan kami hati sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan singkapkan lewat firman-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu yang kami gunakan ini dalam tangan pimpinan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang merupakan lanjutan di dalam pembahasan kita di dalam Injil Yohanes. Di dalam Yohanes pasal 4, kita baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Di dalam perikop dengan judul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, dan yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Ya.
Jadi apa yang menjadi topik pembahasan kita pada sore hari ini dalam perikop di mana ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan dari Samaria, yaitu topiknya Yesus sumber air hidup. Di dalam pembahasan kita minggu lalu Bapak Ibu dan Saudara, di mana kita belajar tentang bagaimana kesaksian Yohanes tentang Yesus. Dia bisa memberikan sebuah pemahaman-pemahaman kepada murid-muridnya tentang Yesus dan apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada umat manusia. Dan di dalam sore hari ini kita kembali melihat bagaimana juga penulis Injil Yohanes memberikan kepada kita sebuah pembelajaran penting tentang air hidup. Namun kita perhatikan di dalam kronologis cerita di dalam ayat ini, di mana Yesus memperoleh murid-murid lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis. Di dalam pembahasan minggu lalu kita bisa melihat bagaimana orang-orang mengikut Yohanes Pembaptis dibandingkan dengan para pengajar-pengajar dari Yahudi, di mana Yohanes membaptis banyak orang. Dan di sisi yang lain, murid-murid Yohanes melihat, mendengar bahwa Yesus yang membaptis banyak orang. Walaupun dikatakan yang membaptis itu bukan Yesus, tetapi murid-muridnya. Tapi kita memperhatikan di sini, ada banyak orang juga yang mengikuti Yesus lebih daripada murid-murid yang mengikuti Yohanes. Mengapa bisa demikian Bapak, Ibu, dan Saudara? Tentu ada rasa ketertarikan daripada orang-orang itu tentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Banyak orang mengikut dia oleh karena mereka tertarik terhadap pengajaran-pengajarannya. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus memiliki nilai tersendiri yang lebih berarti, lebih bermakna dibandingkan dengan orang-orang atau pengajar-pengajar yang berlatar belakang Farisi. Dan kita juga memperhatikan kenapa banyak orang mengikut dia dibandingkan Yohanes. Di minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Yohanes menunjukkan bahwa ia hanya seorang yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dan Yohanes di dalam kebesaran hatinya, kebesaran jiwanya, ia mengerti tugas panggilannya. Dan ketika ia tahu siapakah Yesus, maka Yohanes senantiasa mengajak orang, termasuk murid-muridnya, untuk lebih mengikuti Yesus. Itulah sebabnya di dalam pembelajaran minggu yang lalu, kita melihat bagaimana sikap seorang Yohanes. Dia berkata, ia makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia memberikan keagungan kepada Kristus karena ia tahu siapakah Yesus. Yohanes hanya sebagai pembuka jalan untuk kedatangan Yesus yang disebut Mesias. Jadi ketertarikan orang ini disebabkan karena apa? Cara Yesus di dalam mengajarkan banyak orang tentang kerajaan
Allah, ya, kerajaan surga. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, di dalam pembelajaran ini kita memperhatikan juga bahwa ketika Yesus memanggil para muridnya, maka ia senantiasa tinggal bersama dengan mereka. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ia berelasi, ia membangun hubungan yang dekat dengan para murid-muridnya. Ia mengajarkan sesuatu yang dilihat, yang diamati oleh murid-muridnya. Dan di dalam hal ini, Yesus membentuk mereka. Ia menjadikan mereka sesuai dengan apa yang diajarkannya. Jadi sebuah relasi yang sangat dekat, sebuah relasi yang begitu akrab antara seorang guru dengan murid. Sehingga dengan demikian para murid itu memiliki satu pemahaman yang sangat baik terhadap Yesus yang adalah guru mereka. Nah, itulah sebabnya kita perhatikan di sini ada banyak orang kemudian mengikut Yesus oleh karena pola pengajarannya dan juga ajaran-ajaran yang ia sampaikan. Tentu di dalam pengajaran itu Bapak Ibu dan Saudara, di dalam Yesus melakukan tugas-tugas pelayanannya, maka kita tahu bahwa di dalam Injil Yohanes memberikan kepada kita tentang makna inkarnasi Allah telah menjadi manusia di dalam diri seorang Yesus. Allah menjadi manusia. Maka tidaklah heran ketika kita memperhatikan dalam kisah ini sebagai seorang yang telah menjadi manusia. Yesus dalam posisinya, dalam kedudukannya sebagai seorang manusia, maka ia mengalami yang namanya kelelahan oleh karena tugasnya, pelayanan yang dia berikan. Di mana di dalam cerita ini dikisahkan kepada kita tentang perjalanan Tuhan Yesus. Di mana ia pergi ke Yudea, kemudian setelah menyelesaikan tugas pelayanan di Yudea, ia pergi ke Galilea. Dan di dalam perjalanan itu, ia melewati kota Samaria. Jadi Tuhan Yesus di dalam tugasnya, ia pergi ke Yudea. Di minggu lalu kita sudah belajar sebuah kota di mana pusat pengajaran Tuhan Yesus yang pertama itu di daerah Yudea. Dan ketika ia telah memperoleh banyak murid di situ, ia membimbing mereka, ia mengajar mereka. Kemudian ia pindah lagi ke kota yang lain, yaitu kota Galilea. Dan di antara kota Yudea dan Galilea itu terletaklah kota yang disebut dengan Samaria. Dan Tuhan Yesus melintasi daerah itu. Jadi di dalam hal ini, perjalanan yang begitu panjang, maka tidaklah heran kita perhatikan bahwa Yesus juga mengalami yang namanya kelelahan. Nah, ini menunjukkan kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa ia benar-benar seorang manusia. Allah yang telah menjadi manusia. Ia menggunakan natur kemanusiaan, sifat-sifat kemanusiaan, kepribadian sebagai seorang manusia yang mengalami kelelahan oleh karena tugas-tugas yang harus dia lakukan. Di satu sisi kita juga perhatikan bahwa dalam perjalanan ini menunjukkan kepada kita tentang Yesus yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang miskin. Ya, keluarga Yusuf dan Maria adalah keluarga miskin.
Bagaimana kita perhatikan di sini Bapak Ibu dan Saudara, di mana di dalam hal ini Yesus dalam tugas pelayanannya, ia harus pergi dengan berjalan kaki. Dalam sebuah kota atau daerah yang begitu luas, begitu jauh, maka ia harus melintasinya dengan berjalan kaki. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin orang lebih enak di dalam tugas pelayanan. Kenapa? Walaupun ya, hari ini dia pelayanan di sebuah kota atau sebuah negara, mungkin di sore hari dia akan melayani di tempat yang lain yang jaraknya ribuan kilometer, tetapi ia masih bisa melakukan tugas pelayanan itu tanpa merasa kecapean dan lain-lain. Kenapa? Karena bisa difasilitasi dengan banyak hal. Ya, mungkin dengan pesawat, naik mobil dan lain sebagainya. Namun pada zaman Tuhan Yesus, ya, alat-alat transportasi yang canggih ini tidak ada. Yang mereka lakukan di dalam tugas pelayanan, menjangkau jiwa-jiwa dari kota ke kota, maka mereka harus melintasinya dengan apa? Jalan kaki. Ya. Nah, kalaupun dia memiliki satu kedudukan yang lebih, maka ia mungkin mengendarai ya, binatang, lembu, sapi, atau kuda, atau kendaraan-kendaraan yang digunakan pada zaman itu. Seperti unta. Dan itu sudah menunjukkan bahwa levelnya, tingkatan kedudukan ekonominya jauh lebih baik. Tetapi Yesus dikatakan di sini, ia harus melintasi itu semua dengan berjalan kaki. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam kemanusiaannya, ketika ia menjadi seorang manusia, ia mengambil kedudukan yang lebih rendah. Bukan hanya ia jadi manusia, tetapi ia juga rela menjadi seorang manusia yang tidak memiliki apa-apa. Ya. Dalam kelelahan, itulah menunjukkan ia juga mengalami yang namanya kelemahan secara fisik. Tentu dalam hal ini, dalam bingkai yang kita bicarakan ini, memahami Yesus yang telah menjadi manusia. Allah yang telah menjadi manusia. Ya. Jadi kita perhatikan di sini bahwa sekalipun kita memahami Yesus itu adalah Allah, yang di dalam keilahian tidak akan pernah mengenal yang namanya kelelahan, kemiskinan, kelemahan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika Yesus menjadi manusia, maka peristiwa yang dikatakan di sini, sebagai manusia, ia juga mengalami hal-hal kemiskinan, kelemahan, kelelahan. Dan di dalam bagian ini, di dalam perlintasan Tuhan Yesus dalam tugas pelayanan itu untuk menjangkau banyak orang untuk diselamatkan. Tadi dikatakan ia melewati sebuah kota yang namanya Samaria. Dan kemudian di dalam hal ini ia bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menimba air di sumur. Ya. Di dalam ayat 6, ayat 7. Saya baca ulang kepada kita. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Ya. Jadi disitulah Tuhan Yesus dalam mengobati rasa lelahnya. Ia pergi ke tempat di mana di situ ada satu sumur. Ya. Di mana di situ ada airnya.
Dan biasanya orang pergi mengambil air di sumur tersebut. Maka wanita Samaria ini di siang hari, kira-kira pukul 12, ia pergi ke sana untuk menimba air. Maka disitulah kita memperhatikan ada perjumpaan antara wanita Samaria ini dengan Yesus. Dan kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Misi daripada Tuhan yaitu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Maka ketika ia melihat wanita Samaria ini yang pergi untuk menimba air ini, maka Yesus memulai percakapan dengan wanita ini. Yesus memulai percakapan dengan dia. Dan fokus pembahasan percakapan mereka adalah tentang air, yaitu air yang dapat diminum. Yesus memulai percakapan dengan sebuah permintaan sederhana, yaitu seteguk air untuk diberikan kepadanya, untuk mengobati rasa hausnya, untuk mengobati kelelahannya. Dan disinilah kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus mengadakan pendekatan yang sangat baik, di mana ia memahami tentang apa yang terjadi dengan wanita ini. Ia mengerti latar belakang daripada wanita ini. Maka ia memulai sebuah percakapan yang sangat sederhana, yang pada saat itu dibutuhkan oleh seorang wanita ini. Di mana ia meminta untuk diberikan seteguk air minum. Maka kita lihat selanjutnya di sini ada sebuah percakapan perdebatan antara Tuhan Yesus dengan wanita Samaria ini. Di ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Ternyata wanita ini memberikan sebuah bantahan, menolak permintaan daripada Tuhan Yesus itu. Disebabkan karena ada sebuah perbedaan pandang, konflik, kalau kita katakan lebih jelasnya itu adalah sebuah pertentangan masalah budaya antara orang Samaria dengan orang-orang Yahudi. Dijelaskan di sini orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Di dalam sejarah menceritakan kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa orang Samaria itu sangat direndahkan oleh orang-orang Yahudi. Mengapa hal ini timbul? Oleh karena mereka menganggap bahwa orang-orang Samaria inilah, bangsa Samaria inilah yang tidak taat dan tidak menuruti hukum Taurat. Kita tahu bahwa bangsa Samaria ini lahir daripada pernikahan campuran antara orang-orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain yang terjadi pada masa pembuangan mereka. Dan di dalam hal ini mereka menganggap orang Samaria ini adalah orang yang sangat najis sekali. Itulah sebabnya di dalam satu paradigma yang telah difahami itu, yang turun-temurun itu, maka terjadi pemisahan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Dan inilah alasan daripada seorang Samaria ini
ketika ia tahu siapakah Yesus, yaitu orang Yahudi. Lalu dia mencoba meminta tolong kepada wanita ini untuk diberikan seteguk air minum. Maka ia menggunakan alasan perbedaan itu untuk tidak melakukan atau tidak memberikan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hati Tuhan Yesus, tentu antara perbedaan orang Yahudi dengan orang Samaria harus dihilangkan. Sekali lagi di dalam misi penyelamatan yang ia lakukan, maka ia tidak memisahkan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Karena semua orang adalah objek daripada penyelamatan. Itulah sebabnya ketika wanita ini memberikan sanggahan itu, lalu Tuhan Yesus memberikan penjelasan lanjutan kepadanya. Ya, apa yang harus dimengerti oleh wanita Samaria ini. Di dalam ayat yang ke-10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berikanlah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Jadi ada sebuah hal yang Tuhan Yesus coba ungkapkan kepada wanita ini, apa yang diperlukan oleh dia, yaitu air hidup. Apa yang diungkapkan Tuhan Yesus ternyata berbeda dengan apa yang ditanggapi oleh perempuan ini. Bagi wanita di sini, yang dia fahami tentang air itu adalah air yang saat ini sedang ia ambil. Ya. Air minum yang bisa mengobati rasa hausnya. Itulah yang dia fahami. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus meminta itu kepadanya, kemudian wanita ini berkata, "Bagaimana engkau bisa memberikan aku air tersebut, sedangkan engkau tidak memiliki timba untuk mengambil air itu?" Oleh karena apa? Karena sumur itu sangat dalam. Dan untuk mendapatkan air dari sumur itu perlu yang namanya timba. Ya. Jadi dia berpikir ketika Tuhan Yesus menawarkan kepadanya tentang air hidup, maka bagi dia itu adalah sesuatu hal yang aneh. Ya. Karena ia berpikir bahwa Kristus tidak akan dapat memberikan air apapun kepadanya. Karena ia tidak punya alat, tidak punya sarana untuk bisa mengambil air dari dalam sumur yang begitu dalam. Ia juga berpikir bahwa Kristus tidak mampu memberinya air yang lebih baik daripada air yang bisa ia peroleh. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Wanita Samaria ini kemudian mencoba melihat sejarah tentang keberadaan sumur tempat mereka menimba air itu, yaitu sumur yang telah ada sejak zaman Yakub. Jadi jauh atau ribuan tahun sebelumnya sumur itu sudah ada. Dan sumur itu adalah sesuatu hal yang sangat memberikan dampak faedah bagi kehidupan masyarakat. Sumur yang digali pada masa Yakub dan kemudian diteruskan kepada anak-anaknya sampai generasi berikutnya dan sangat memberkati mereka. Mereka boleh mendapatkan air dari sumur tersebut dengan usia yang begitu lama.
Maka ia berpikir tidak mungkinlah Yesus bisa memberikan air yang lebih baik lagi dibandingkan dengan air yang mereka dapatkan dari sumur yang telah digali dalam zaman Yakub serta anak-anaknya. Ya. Mungkin pada zaman itu mereka melihat ada banyak sumur, mungkin 1 tahun, 2 tahun atau beberapa tahun kemudian sumur itu bisa kering. Tapi sumur ini terus mengalir airnya. Tidak mengenal musim kering. Airnya tetap ada. Maka itu bagi dia adalah sesuatu hal yang tidak mungkin Yesus bisa memberikan air yang lebih baik itu dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan atau diberikan oleh Yakub dan anak-anaknya yang diteruskan kepada generasi berikutnya. Tentu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan apa yang dimaksud dan dimengerti oleh wanita ini sungguh sangat berbeda. Ya. Di mana Kristus mencoba menjawab argumentasi atau celaan atau penjelasan daripada wanita ini. Dengan ia memberikan penjelasan yang lebih dalam tentang tawaran air yang Tuhan Yesus berikan, yaitu air hidup. Bahwa air hidup itu jauh lebih baik daripada air yang mereka dapatkan dari sumur Yakub. Air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah air yang sangat menolong setiap pribadi. Dan sangat bermanfaat dan jauh lebih penting dibandingkan dengan air yang hanya mengobati rasa haus sesaat. Tetapi Tuhan Yesus menawarkan air hidup yang lebih memberikan dampak di dalam kehidupan setiap manusia. Nah, disinilah kita perhatikan di dalam pola percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria ini. Maka seperti tadi yang saya katakan, bahwa Tuhan Yesus memakai kesempatan dalam pertemuannya dengan wanita Samaria ini yang sedang mengambil air sumur. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada dia tentang hal-hal yang bersifat rohani. Hal-hal yang bersifat ilahi. Tuhan Yesus menolak konsep keberatan perempuan Samaria ini tentang pertikaian antara mereka dengan orang Yahudi. Tuhan Yesus tidak berfokus tentang hal demikian. Ia tidak datang dengan tujuan untuk bisa menyelesaikan persoalan antara orang Yahudi dan Samaria. Ia tidak pusing dengan keadaan itu. Yang ia coba lihat adalah bagaimana ia menolong wanita Samaria ini, supaya ia boleh menikmati keselamatan yang telah Tuhan sediakan. Itulah Tuhan Yesus yang ingin tekankan. Di satu sisi karena Tuhan Yesus di dalam keilahiannya, ia tahu tentang wanita Samaria ini. Tentang kehidupan wanita Samaria ini. Walaupun sekali lagi mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Nah, tetapi kita sekali lagi melihat di sini bahwa ketika Tuhan Yesus mencoba menawarkan dan juga mengajarkan kepada wanita ini tentang hal-hal yang bersifat ilahi tadi, Tuhan Yesus telah mengetahui sebelumnya tentang siapakah wanita ini. Ia tahu tentang kehidupan wanita ini. Ia tahu tentang
siapakah dan bagaimana pola hidup daripada wanita ini. Nah, inilah satu hal yang sangat luar biasa. Nah, di sini kita juga melihat tentang sisi keilahian daripada Tuhan Yesus. Walaupun belum pernah bertemu dengan wanita Samaria ini secara fisik sebelumnya, tetapi ia tahu tentang hidup apa yang telah dilakukan oleh wanita Samaria ini. Ini nanti di dalam kisah selanjutnya kita baca bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan sifat keadaan daripada wanita Samaria ini. Dan ia berkata bahwa yang dibutuhkan oleh wanita ini bukan air yang hanya mengobati rasa haus, tetapi lebih kepada sebuah pertobatan hidup. Ya. Kenapa Tuhan Yesus berfokus ke situ? Sekali lagi, ia ingin menunjukkan kepada wanita Samaria ini tentang kehidupannya yang tidak bermoral. Apa yang telah ia lakukan, apa yang telah ia kerjakan, bagaimana pola hidupnya, dan bagaimana keberadaannya sekarang ini. Dan Tuhan Yesus menyatakan kepadanya bahwa ia memerlukan seorang penyelamat. Wanita ini butuh diselamatkan. Dan di dalam kesempatan percakapan itulah Tuhan Yesus mencoba membuka pengertian daripada wanita ini. Bahwa ada sebuah kesempatan yang ia dapatkan. Ada satu waktu yang Tuhan berikan kepadanya. Agar ia bisa mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Anugerah keselamatan. Ya. Jadi di dalam percakapan-percakapan ini, sekali lagi, Tuhan Yesus tidak mau terjebak dengan konflik antara orang Yahudi dan Samaria. Ia menjauhkan dari percakapan-percakapan itu. Tetapi yang lebih Tuhan Yesus fokuskan adalah bagaimana wanita ini dapat diselamatkan. Nah, ini juga penting bagi kita Bapak Ibu dan Saudara di dalam visi misi pelayanan ya, sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menempatkan kita untuk apa? Ada di tengah-tengah dunia ini. Yaitu untuk memberitakan tentang kabar sukacita, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Memberitakan tentang Yesus yang adalah juru selamat umat manusia. Itulah yang menjadi kerinduan kita. Kita harus berusaha untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang mencoba menimbulkan konflik, perdebatan yang tidak ada maknanya. Dia menyebabkan terjadinya pertikaian dan oleh karena perbedaan tentang masalah budaya dan lain sebagainya. Kita dihadirkan oleh Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan. Orang percaya diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan kabar keselamatan. Ya, biarlah ini juga menjadi sebuah evaluasi dalam hidup kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, bagi kita yang mendengar, mungkin ada hamba-hamba Tuhan. Sering menjadi persoalan apa? Terjadi perbedaan, ya, terjadinya konflik. Kenapa? Yang dipercakapkan bukan masalah bagaimana orang-orang yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan dan mereka diselamatkan. Tetapi mereka terjebak di dalam sebuah konflik oleh karena pemahaman yang berbeda. Sehingga akhirnya fokus tentang pemberitaan Injil itu terabaikan. Fokus tentang pemberitaan tentang siapakah Yesus menjadi hilang. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, jangan kita terjebak di dalam sebuah
perbedaan, konflik, dan lain sebagainya. Tapi panggilan kita adalah bagaimana kita memberitakan kabar sukacita bagi mereka yang belum mengenal akan keselamatan. Itu fokus kita. Seperti Yesus tidak mau terjebak dengan perbedaan-perbedaan itu. Tapi ia berfokus bagaimana wanita ini bisa diselamatkan. Kenapa Yesus bisa melakukan hal demikian? Ya, di dalam percakapan ini, Yesus senantiasa menunjukkan pengabdiannya kepada tujuan Bapanya yang di sorga. Kenapa ia datang ke dalam dunia? Kenapa ia harus diutus di tengah-tengah dunia ini? Bapa mengutus dia dengan tujuan untuk menyelamatkan. Bukan untuk menimbulkan pertentangan. Bukan untuk menimbulkan yang namanya permusuhan. Bukan untuk menimbulkan yang namanya konflik antara satu dengan yang lain. Yesus tahu tujuannya. Ia mengerti panggilan hidupnya. Ia tahu bahwa apa yang telah dipercayakan kepadanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan ia tetap fokus kepada apa yang telah dipercayakan oleh Bapanya kepadanya. Tuhan Yesus berkeinginan menuntun orang-orang untuk bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Keinginan utama Yesus adalah menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Di dalam Injil Lukas pasal 15, ya, kita bisa membaca sebuah perumpamaan daripada Tuhan Yesus. Ya, baik itu perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Dikisahkan di situ semua adalah hilang. Dan itu menimbulkan sebuah kesedihan bagi yang memiliki, baik itu yang mempunyai domba, baik itu yang memiliki dirham yang hilang, dan juga orang tua yang memiliki anak yang hilang. Lalu ketika domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang ditemukan, maka apa yang terjadi? Sebuah sukacita, kegembiraan. Karena yang hilang tadi telah ditemukan. Nah, inilah satu sukacita yang Tuhan berikan. Yaitu apa? Bagaimana mereka-mereka yang terhilang ini dapat diselamatkan. Nah, siapakah yang terhilang itu Bapak, Ibu, dan Saudara? Kita-kita ini yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita dikategorikan sebagai orang yang hilang. Mereka-mereka yang telah jauh dari Tuhan. Mereka-mereka yang hidup menurut keinginan-keinginan mereka. Mereka tidak mau hidup menurut apa yang Tuhan mau. Hidup menurut keinginan-keinginan hati mereka. Mereka yang tersesat, mereka yang terhilang. Nah, inilah panggilan hidup kita untuk datang menyelamatkan mereka. Seperti Yesus datang untuk menyelamatkan wanita Samaria ini. Dan di dalam hal ini, Tuhan Yesus menawarkan kepada dia tentang sesuatu yang ia perlukan dan ia butuhkan, itu adalah air. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, air itu sangat memiliki peran. Kita tidak bisa melewati hari tanpa minum air. Kenapa? Ada rasa haus. Dan itu adalah sebuah kebutuhan daripada umat manusia. Dan simbolisasi air itu Tuhan Yesus gunakan. Bahwa seperti itulah manusia juga merindukan air hidup. Agar mereka boleh menikmati kehidupan kekal. Kalau kita ingin hidup selamanya,
maka kita membutuhkan air hidup. Ya, kalau kita ingin beraktivitas hari lepas hari, maka kita membutuhkan yang namanya air minum. Kita ingin melakukan segala sesuatu, menghilangkan rasa haus kita. Nah, inilah yang Tuhan Yesus coba tawarkan, pendekatan yang luar biasa, yang bisa dimengerti. Ya. Tapi yang Tuhan Yesus tawarkan di sini bukan air tadi yang hanya menghilangkan rasa haus sesaat, tetapi air yang bisa memberikan makna dan dampak untuk boleh menikmati hidup kekal. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata di dalam ayat-ayat ini, maka untuk bisa menikmati air itu, maka seseorang itu harus meminumnya. Kita membaca di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan ia berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya. Yesus menawarkan, ia memberikan tentang air hidup itu. Tapi ia berkata, barang siapa yang haus, biarlah ia datang kepadaku dan minum. Ya. Apa artinya Bapak Ibu dan Saudara? Ya. Kata minum di sini adalah, kalau di dalam bahasa Yunani adalah kata pineton. Ya. Di dalam bentuk kata ini adalah imperatif dan bersifat terus-menerus. Ya, masa kini. Artinya apa? Kata minum di sini adalah suatu tindakan yang berkesinambungan atau yang berulang-ulang. Ya. Kalau kita minum, mungkin saat ini rasa haus hilang. Tetapi ketika rasa haus kembali datang, maka kita minum lagi. Nah, itulah yang dimaksudkan di sini. Barang siapa yang haus, biarlah ia datang kepadaku dan minum. Artinya sesuatu tindakan yang terus dilakukan, berulang-ulang, berkesinambungan. Makna selanjutnya di dalam arti ini adalah meminum air hidup yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu menikmati persekutuan yang terus-menerus dengan Dia sebagai sumber air hidup itu. Meminum air hidup menuntut persekutuan terus-menerus dengan sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi orang percaya dalam kehidupannya, maka ia harus senantiasa membangun hubungan persekutuan dengan Kristus tanpa henti, hari lepas hari. Bahwa tidak seorang pun bisa meminum air hidup apabila hubungannya terputus dengan sumbernya. Kita membaca di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 17. Guru-guru palsu adalah seperti mata air yang kering. Ya, guru-guru palsu yang mengajarkan sesuatu hal yang tidak benar. Dikatakan di sini seperti mata air yang kering. Seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Makna lain daripada hal ini Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat kepada Yesus sekali lagi, bagi orang percaya, maka ia harus senantiasa membangun sebuah hubungan yang tidak boleh terputus. Persekutuan yang terus-menerus mengalir di dalam hidupnya. Artinya, bagi orang yang ingin menikmati air hidup, ia harus datang kepada Yesus sebagai sumber air hidup tadi. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, ia harus tetap membangun sebuah hubungan yang rutin, yang tidak boleh terputus, yang terus berulang-ulang.
Jadi bagi kita Bapak Ibu dan Saudara sebagai orang yang percaya, Tuhan telah menyediakan sesuatu hal yang baik dalam hidup ini. Yesus itu adalah sumber air hidup. Apa yang dinikmati oleh wanita Samaria ini, apa yang mereka dapatkan, yaitu dari sumur Yakub, itu hanya memberikan kepada mereka kepuasan dan persediaan yang sifatnya sementara. Tidak selamanya mengobati rasa haus mereka. Tetapi sebaliknya, bahwa Yesus itu adalah sumber air hidup itu. Maka ia berikan itu dan ia akan menghasilkan kepuasan dan kebahagiaan yang abadi bagi kita. Kenapa hal itu bisa terjadi? Di dalam ayat 14 dari Yohanes pasal 4 tadi yang kita baca. Ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selamanya. Ya. Jadi tawaran Tuhan Yesus ini tidak pernah memberikan sesuatu hal yang sementara, tetapi bersifat dan bernilai kekal. Ia tidak akan haus untuk selamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya. Yang pertama kita perhatikan di sini, bahwa air hidup yang ditawarkan atau diberikan oleh Yesus itu menghasilkan kepuasan dan kebahagiaan. Kenapa? Karena menjadi mata air yang terus menerus mengeluarkan air itu. Yang tidak pernah berhenti. Entah musim kemarau, musim semi, dan segala musim. Entah itu dalam keadaan susah, entah itu dalam keadaan senang, entah itu di dalam keadaan kita menghadapi banyak persoalan atau tidak. Tetapi air yang ditawarkan oleh Tuhan itu kepada kita terus mengalir dalam kehidupan kita. Ia tidak akan kekurangan karena ia memiliki sumber persediaan di dalam dirinya dan tidak pernah berhenti mengalir. Yesus yang adalah sumber air hidup itu. Ia terus memancarkan kasih-Nya dalam hidup kita. Yesus yang adalah sumber air hidup itu. Ia datang untuk mengobati segala luka-luka batin kita. Yesus yang adalah sumber air hidup itu. Ia terus mengobati rasa kelelahan kita. Menghibur kita, menguatkan kita. Kapanpun, dimanapun kita berada. Ia tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup ini. Itulah sebabnya, sekali lagi di dalam firman Tuhan tadi, bahwa Yesus menunjukkan kepada wanita ini bahwa ia adalah sumber air hidup ini. Maka apa yang perlu dilakukan oleh wanita Samaria ini? Ia harus datang, kemudian meminum air yang diberikan itu, yang ditawarkan itu. Kalau saudara ingin menikmati kebahagiaan, datanglah kepada Yesus, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ketahuilah bahwa Ia akan memancarkan air hidup kepada kita dari sekarang untuk selama-lamanya. Biarlah kita senantiasa dipuaskan dalam hidup ini, dalam persekutuan kita dengan Kristus, dimanapun dan kapanpun. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk pembelajaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberikan kepada kami air hidup yang Engkau sendiri sediakan bagi kami,
yang terus mengalir dalam hidup kami, kapanpun dan dimanapun, tanpa terbatas. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami senantiasa boleh menikmati persekutuan dengan Engkau, dan boleh menikmati pertolongan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah apa yang telah kami pelajari pada malam ini boleh senantiasa memancar dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang boleh mempelajari firman Tuhan ini, sehingga mereka boleh dipuaskan, dikuatkan dalam menghadapi apapun di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian pembelajaran kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Shalom.